Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu hidup kita berjalan begitu cepat. Itu perasaan kita. Namun kita bersyukur bahwa di dalam setiap waktu itu merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menikmati kebaikan Tuhan. Oleh karena itu setiap waktu yang kita lewati begitu berharga. Karena itulah pemberian Tuhan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sejak kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali kurang lebih 2000 tahun yang lalu, maka kita hidup di dalam masa anugerah Tuhan. Masa anugerah adalah masa di mana kita boleh mengalami kelimpahan akan berita Injil, pemberitaan firman Tuhan di mana-mana. Kita boleh mendengarkan, kita boleh menyelami, kita boleh menghayati akan kasih Tuhan melalui Injil yang diberitakan. Namun pada saat yang sama, kita pun banyak mendengar hal-hal yang dari dunia ini, yang bertentangan dengan Injil, bahkan yang melawan Injil, dengan segala falsafah dan pemikiran manusia yang berusaha melawan Tuhan. Sehingga saudara-saudara, kita ini hidup di dalam masa anugerah, tetapi juga kita hidup di dalam masa krisis bagi manusia. Saudara, bagaimana kita menghidupi kehidupan kita di dalam masa anugerah dan bersamaan dengan masa krisis bagi manusia? Mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan 36 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman.
Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerajaan sorga terjadi pada masa kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bagaimana kondisi pada masa kerajaan sorga itu? Yaitu masa kini yang saudara dan saya alami. Kerajaan sorga berbicara tentang pemerintahan Kristus. Dan pada puncaknya, ketika dia datang yang kedua kali. Kita perlu mengerti kondisi kerajaan sorga, yaitu kondisi hari ini yang kita alami. Dan itulah yang Tuhan Yesus gambarkan dalam perumpamaan lalang di antara gandum. Apa yang kita bisa dapatkan dari perumpamaan ini? Yang pertama-tama, kita harus mewaspadai apa yang kita dengar, bahwa bukan hanya benih gandum yang ditabur, tetapi juga ada benih lalang yang ditabur. Perumpamaan ini menggambarkan ada orang menabur benih gandum, tetapi ketika malam hari ada si jahat yang menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Dan mereka bertumbuh bersama-sama. Sehingga saudara-saudara, para hamba-hamba itu heran. Bukankah tuannya menabur benih gandum? Tetapi juga muncul lalang di antara gandum. Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita bahwa di dunia ini saudara dan saya harus waspada terhadap apa yang saudara dan saya dengar. Karena pada zaman ini, selain firman Tuhan diberitakan, selain kebenaran Tuhan dinyatakan, juga ada iblis dengan berbagai cara, menggunakan berbagai sarana untuk menabur benih lalang ke dalam hati manusia. Jikalau saudara dan saya tidak waspada, akan tumbuh lalang dalam hidup kita yang tidak memperkenankan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita menjadi orang-orang yang bijaksana, maka kita dengan penuh kesadaran, kita mensendengkan telinga kita setiap hari kepada firman Tuhan, supaya benih lalang itu tidak sanggup untuk ditanam di dalam hati kita. Semua itu supaya kita berbuah dan menyenangkan Bapa di surga. Yang kedua, saudara-saudara, saudara, mari kita introspeksi diri. Karena menyadari bahwa benih gandum itu menghasilkan bulir gandum. Tetapi lalang tidak menghasilkan apa-apa. Jangan pernah puas. Kita adalah orang Kristen. Tetapi mari kita selalu menintrospeksi diri. Apakah saya sungguh gandum itu?
ketika saya adalah sungguh gandum itu, maka saya akan menghasilkan bulir-bulir gandum. Tetapi, jikalau saya bukan gandum itu, saya tidak menghasilkan apa-apa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, buah dalam hidup kita itu adalah konfirmasi, penolong, bahan evaluasi kita, supaya kita selalu tahu di mana keadaan kita dan siapakah kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, coba periksa diri. Adakah buah yang dihasilkan dalam hidup kita ketika kita berada di dalam Kristus? Dan buah-buah itu, itulah pemberian Tuhan yang menyatakan siapa saudara sebagai anak-anak Tuhan. Jangan biarkan waktu berlalu dan kita membiarkan diri kita tanpa memeriksa dengan baik, agar kita tidak menyesal setelah kita melewati banyak waktu hidup kita. Dan kita mengetahui, sesungguhnya kita bukan gandum, tetapi lalang. Mari saudara, periksa diri kita dan mulai hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajar kepada kita, mari kita hidup dengan menginsyafi bahwa di masa kini akan tumbuh gandum dan lalang. Dan jangan kita mempunyai semangat hidup untuk menghakimi. Karena pada satu kali nanti, Tuhanlah yang akan menghakimi. Hamba-hamba Tuhan itu, ketika mengetahui di antara gandum ada begitu banyak lalang, maka mereka berkata kepada tuannya, apakah tuannya mau supaya mereka mencabuti lalang-lalang itu yang mengganggu gandum? Tetapi tuannya itu melarangnya. Tuannya mengatakan, biarkan saja. Nanti sampai waktunya, barulah lalang-lalang itu akan dicabut dan dibuang ke dalam api. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup orang percaya bukan untuk menghakimi orang lain. Hidup orang percaya selalu ingin menjadi berkat bagi orang lain. Hidup orang percaya menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Hidup orang percaya, dia percaya kepada kedaulatan Tuhan. Dia percaya kepada keadilan Tuhan. Dia percaya kepada waktu Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita hidup dalam kasih Tuhan, supaya kita sanggup mengasihi orang lain dengan tanpa membencinya, tanpa menghakiminya, tetapi selalu berpikir, saya ingin seperti Tuhan Yesus, selalu berbelas kasihan kepada orang lain. Bukan saja kepada orang baik, tetapi juga kepada orang yang mungkin tidak berkenan di hati kita. Mari saudara, di masa anugerah ini, kita hidup beranugerah pada orang lain, sehingga kita boleh menang di masa yang sama, yaitu masa krisis di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang bijaksana di tengah dunia ini. Bijaksana dengan apa yang kami dengar, supaya kami merindukan mendengar kebenaran firman, supaya kami tidak ditaburi oleh benih lalang. Satu kebijakan, kami ingin belajar mengintrospeksi diri. Buah-buah apa yang kami hasilkan dalam hidup kami, sebagai konfirmasi
akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, bantu kami. Kami sering mengalami kesulitan. Kami sering kali mengalami penderitaan karena orang-orang sekitar kami. Tapi ajar kami ya Tuhan, supaya kami tidak menghakimi orang lain. Tapi kami belajar seperti Tuhan Yesus berbelas kasihan, mengasihi mereka, memberitakan kabar baik, menjadi berkat bagi orang lain. Karena kami tahu ya Tuhan, mata Tuhan selalu tertuju melihat kejadian yang ada. Dan Tuhan, bagimulah penghakiman, karena Engkau yang berdaulat di dalam segala sesuatu. Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan kepada kami. Hari ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah hidup yang kami lalui boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.